Apa benar konspirasi di dunia ini saling berkaitan? Dan apakah sebenarnya konspirasi tersebut dilakukan oleh para pemimpin dunia? Saksikan terus B2C Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Nah, di story kali ini guys, aku akan membahas dua teori konspirasi secara langsung, yaitu Pizzagate dan juga QAnon. Dua teori konspirasi yang kembali viral di tahun 2020 di semua platform sosial media. Teori konspirasi yang akan aku bahas kali ini sangat berhubungan dengan teori konspirasi adrenokrom yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Jadi aku saranin setelah kalian nonton video ini, langsung aja kalian nonton video adrenokrom aku. Biar kita tuh satu frekuensi gitu. Makanya kalian harus perhatiin baik-baik dan nonton video ini sampai habis. Oke, kalau gitu guys, daripada kita berlama-lama, mendingan langsung aja kita mulai teorinya. Tapi seperti biasalah, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya, biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Pizzagate adalah teori konspirasi yang percaya adanya lingkaran perdagangan seksual anak dan pedofil kanibal yang dipimpin oleh Hillary Clinton, dan kegiatan ini bermarkas di sebuah restoran pizza yang menjadi alasan kenapa teori konspirasi ini disebut dengan Pizzagate. Nah, teori konspirasi Pizzagate ini berawal di tahun 2016 saat email ketua kampanyenya Hillary Clinton yang bernama John Podesta dibajak dan disebarluaskan di WikiLeaks pada November 2016. Di antara banyaknya email John Podesta ini, ada satu email yang menarik perhatian guys, yaitu email antara John Podesta dan juga James Alefantis, seorang pemilik restoran pizza bernama Comet Ping Pong yang berlokasi di Washington DC. Sebetulnya email ini tuh kalau dilihat biasa aja guys, cuma tentang James Alefantis yang akan menjadi tuan rumah penggalangan dana kampanyenya Hillary Clinton. Nah, tapi nih, kenapa email ini tuh bisa jadi heboh? Karena dalam email itu dipercaya ada kode-kode yang digunakan oleh Podesta dan juga Alefantis yang memiliki arti perdagangan seksual anak yang tersembunyi di balik nama-nama makanan. Contohnya, hotdog diartikan sebagai boy atau anak laki-laki. Lalu pizza sebagai girl atau anak perempuan. Ada juga ice cream yang diartikan sebagai male prostitute dan sebagainya. Nah, gara-gara email ini, para pengguna website 4chan mulai berspekulasi adanya hubungan antara Comet Ping Pong atau James Alefantis dan Partai Demokrat atau Hillary Clinton. Nah, buat kalian yang belum tahu website 4chan itu apa, itu adalah sebuah message board tempat untuk konten dan juga komen-komen ekstrim. Nah, spekulasi ini berakhir dengan kesimpulan bahwa restoran pizza tersebut adalah markas besar jaringan perdagangan anak yang dipimpin oleh Hillary Clinton. Dan mereka juga mengatakan kalau hal ini adalah bagian dari ritual pemujaan setan yang dilakukan oleh elit politik dan juga seleb Hollywood. Karena di dalam email yang tersebar itu ada juga guys email antara John Podesta dan saudaranya tentang undangan dari penyanyi Marina Abramovic dengan tulisan "To the Spirit Cooking Dinner at My Place". Dan di invitation itu ada juga foto dari penyanyi tersebut lagi pegang kepala kambing yang udah dikuliti dan berdarah-darah. Ih, geli gak sih? Teori konspirasi ini juga bilang kalau ada kesamaan antara logo Comet Ping Pong yang mengandung simbol yang berhubungan dengan satanism dan pedofilia. Teori ini juga percaya kalau di bawah restoran pizza itu ada ruangan besar tempat anak-anak kecil ini diculik dan diperdagangkan kepada para elit. Ini kalau emang beneran ada sih, kayak di film-film gitu. Gak cuma itu guys, user-user 4chan juga ngumpulin foto-foto Instagramnya Alefantis yang berupa foto anak-anak dan gambaran dinding restoran yang dinilai merepresentasikan pedofilia. Terus mereka juga menemukan foto Alefantis pakai baju yang katanya nih mempromosikan pedofilia. Karena di baju itu ada tulisan Jem Long Font yang artinya I love children. Nah, teori ini semakin panas waktu ada pengguna Reddit posting sebuah dokumen yang diduga adalah bukti
seperti jaringan seksual anak dan juga human trafficking beberapa hari sebelum US election. Saking cepatnya teori konspirasi ini menyebar, sampai-sampai guys ada tindakan kriminal dari seorang warga California Utara bernama Edgar Madison Wells. Jadi si Edgar ini datang ke Comet Pingpong dengan tujuan sebagai hero untuk menolong anak-anak korban Pizzagate. Nah laki-laki ini nih nembakin restoran tersebut dengan senapan guys. Katanya dia tuh mau menghadapi dan menginvestigasi kasusnya secara langsung. Untungnya dari kejadian ini nggak ada korban jiwa dan si Edgar pelakunya cepat ditangkap. Nah sebenarnya nih konspirasi ini udah dibantah guys karena nggak ada bukti. Dan di tanggal 8 Desember 2016, Hillary Clinton juga merespon kejadian ini dan mengatakan bahayanya berita palsu di website yang tersebar dengan cepat. Selain itu, thread Pizzagate ini di sosial media juga banyak yang dihapus. Tapi setelah hampir 4 tahun berlalu, konspirasi Pizzagate ini muncul kembali guys. Nah kenapa bisa nih? Pizzagate muncul kembali di pertengahan 2020 di TikTok. Nah, siapa nih anak TikTok? Apakah kalian menemukan FYP yang bersangkutan dengan konspirasi Pizzagate ini? Dan karena pengguna TikTok ini kebanyakan anak muda, jadi teori konspirasi ini cepet banget guys merebak. Tapi kali ini, teori konspirasi ini nggak terlalu politikal, tapi menyeret nama-nama selebriti Hollywood. Contohnya nih, Ellen DeGeneres, Chrissy Teigen, Jimmy Fallon, dan juga Jimmy Kimmel. Gak cuma seleb guys, ternyata sampai toko furnitur aja dibawa-bawa ke dalam teori konspirasi ini, yaitu Wayfair. Nah kenapa nih bisa nyeret-nyeret toko furnitur? Karena Wayfair ini jual barang harganya mahal banget guys. Satu kabinet, satu lemari harganya bisa sampai $10.000 atau 150 juta rupiah. Kabinet ini diberi nama seperti nama anak kecil. Misalnya nih ya, kayak Sarah Cabinet, atau Tiffany Cabinet, atau Troy Cabinet, pokoknya kayak gitu, dengan nama-nama anak kecil. Dan dicurigai itu adalah nama dari anak-anak yang dijual. Dan ada lagi kenapa Wayfair ini dicurigain, karena mereka percaya kalau nama Wayfair diambil dari dua kata, yaitu wave atau orang terlantar atau anak terlantar, dan fair yang berarti tarif atau harga. Nah, terus nih, kenapa Ellen DeGeneres bisa dikaitkan dengan Pizzagate? Karena Ellen DeGeneres ini partnership guys sama Wayfair. Jadi dia dicurigain memiliki keterlibatan di dalam konspirasi Pizzagate. Terus ada Chrissy Teigen. Dia dicurigain karena ada orang yang memposting lagi tweet-tweet lamanya yang katanya nih berhubungan dengan anak kecil. Nah, Jimmy Fallon dan juga Jimmy Kimmel yang kebetulan saat itu lagi off dari show-nya di musim panas 2020 saat isu Pizzagate kembali merebak dan mereka akhirnya dituduh menghindar dari keterlibatannya dalam teori konspirasi Pizzagate. Ada lagi guys, satu artis yang dicurigai merupakan korban dari Pizzagate, yaitu Justin Bieber. Dan pada tahun 2020 kemarin, Justin Bieber merilis lagu Yummy yang kalau diperhatikan liriknya merupakan support untuk korban-korban Pizzagate. Nah, satu alasan lagi kenapa teori konspirasi Pizzagate muncul kembali, karena ada teori konspirasi lain yang bernama QAnon. QAnon adalah teori konspirasi yang mengatakan kalau komplotan rahasia pemuja setan, pedofilia, dan juga kanibal menjalankan jaringan perdagangan seks anak global dan berkomplot melawan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump saat ia masih menjabat. Nah, ada yang bilang juga kalau QAnon sebenarnya bukan konspirasi guys, tapi sekte. Nah, teori konspirasi QAnon ini mulai viral pada Oktober 2017 di 4chan karena ada sebuah postingan dari user yang bernama Q, di mana Q ini dipercaya adalah seorang pekerja pemerintahan Amerika Serikat yang dirahasiakan identitasnya atau anonim. Dan user ini juga memposting classified information. Postingan pertamanya pada tanggal 28 Oktober 2017 dan bertuliskan, Hillary Clinton akan ditahan sekitar jam 7.45 pagi sampai 8.30 pagi pada hari Senin di pagi hari pada 30 Oktober 2017. Dan QAnon ini juga melanjutkan postingan-postingan yang menyatakan adanya penangkapan Deep State.
Nah, kalau kalian nih udah nonton video aku yang ini, namanya teori konspirasi adrenokrom, yaitu teori konspirasi di mana darah anak-anak diekstrak sebagai obat anti tua yang digunakan oleh kaum elit liberal Hollywood seperti Hillary Clinton, Oprah Winfrey, dan juga Tom Hanks yang terlibat dalam lingkaran perdagangan anak atau disebut juga sebagai teori konspirasi Pizzagate yang baru aja aku jelasin. Nah, menurut teori konspirasi ini, QAnon itu terdiri dari jenderal-jenderal militer Amerika Serikat yang merekrut Presiden Trump untuk menghancurkan dua teori konspirasi tersebut. Emang guys, ini ribet banget, tapi teori-teori ini semuanya berhubungan. Dan Donald Trump juga direkrut untuk menghapus kontrol para elit liberal Hollywood dari pemerintahan dan media massa. Jadi nih guys, para pendukung QAnon menganggap kalau Donald Trump adalah seorang pahlawan yang akan memusnahkan kegiatan lingkaran setan. Karena teori ini menyebar dengan sangat cepat dan sangat luas, banyak banget pendukung QAnon yang melakukan unjuk rasa atau demo. Nah, para demonstran ini pakai kaos dan juga bawa-bawa spanduk dengan tulisan WWG1 WGA yang merupakan singkatan dari Where we go one, we go all. Dan itu adalah slogan dari QAnon. Nah, setelah itu, Q ini semakin sering memutarbalikkan fakta guys. Berita-berita harian yang muncul di TV, semuanya dijadiin konspirasi sama dia. Dan hal ini membuat orang-orang tuh jadi bertanya-tanya, apakah berita yang disiarin di TV benar-benar nyata atau sebenarnya cuma settingan aja. Dan orang-orang juga bertanya-tanya adanya pertempuran dari good side atau Trump dan evil side atau kaum elit liberal Hollywood yang dipimpin oleh Hillary Clinton. Teori konspirasi ini nggak surut-surut guys, lama banget bertahan. Malah dia semakin berkembang di tengah pandemi COVID-19 antara Maret sampai Juni 2020. Dan teori konspirasi ini memancing kembali teori konspirasi Pizzagate. Dan mereka ini tersebar di semua platform sosial media. You name it guys, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, bahkan TikTok. Ada semua. Lengkap dengan hashtag Save the Children atau Save Our Children. Dan postingan-postingan ini membuat para orang tua tuh jadi worry. Mereka tuh jadi ketakutan akan kebenaran teori konspirasi ini. Ya iyalah guys, pasti para orang tua tuh ketakutan sama yang namanya penculikan anak. Apalagi penculikan anak ini darahnya tuh diekstrak, dijadiin obat anti-aging. Gila nggak? Nih, ngeri sumpah teori konspirasi ini. Nah, seiring berjalannya waktu sampai dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2020 kemarin, teori konspirasi ini akhirnya mereda. Pizzagate, QAnon akhirnya mereda guys. Apalagi nih, banyak teori-teori dari QAnon yang nggak terbukti benar. Setelah Trump kalah dari pemilihan Presiden Amerika kemarin sama Joe Biden, update dari user Q ini menurun drastis. Jadi dia kayak diem aja gitu di sosial media. 4chan-nya juga jarang update. Nah, dari sini aja kita bisa lihat guys, kalau sebenarnya konspirasi QAnon ini cuma untuk kepentingan politik. Tapi ternyata teori konspirasi ini nggak selesai sampai di situ aja guys. Di hari inaugurasinya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat, salah satu petinggi QAnon mengatakan kalau kemenangan Joe Biden ini merupakan bagian dari rencana mereka. Dan ada juga teori dari QAnon yang mengatakan kalau Joe Biden nanti nih guys, akhirnya dia akan bergabung dengan QAnon. Jadi QAnon ini gak berhenti sampai di Donald Trump. Sungguh konspirasi. Oke guys, itulah tadi dua teori konspirasi yang saling berhubungan tapi saling berlawanan, yaitu Pizzagate dan juga QAnon. Nah, jangan lupa guys nonton video aku yang adrenokrom biar kalian semakin mengerti dengan teori-teori konspirasi ini. Sebelum aku akhiri, aku mau ngingetin sekali lagi guys, kalau teori konspirasi ini cuma sekedar teori, belum ada bukti konkretnya. So, aku mau minta kebijakan kalian untuk selalu menyaring informasi yang kalian dapatkan tentang teori-teori konspirasi ini. Dan aku juga mau nanya nih sama kalian. Jadi nih, menurut kalian, apakah benar teori konspirasi ini cuma untuk kepentingan politik semata? Atau emang benar ada yang namanya perdagangan anak di luar sana? Langsung aja share jawaban kalian di komen.
Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget langsung aja share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja guys diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tulsi pamit you guys on next video and